Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai konsep analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode dalam analisis hipotesis untuk menguji apakah ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya yang dinyatakan dalam persamaan matematik regresi. Ada dua jenis regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana adalah regresi yang melibatkan dua buah variabel, yaitu variabel terikat Y dan variabel bebas X, di mana kedua variabel ini berpangkat 1. Kemudian regresi linier berganda adalah regresi yang melibatkan satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas X. Jadi variabel Y-nya 1, X-nya bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan semua variabelnya berpangkat 1. Kedua jenis regresi ini bertujuan untuk mengestimasi besarnya nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Namun, sebelum memulai analisis regresi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, variabel terikat maupun variabel bebas merupakan data interval atau rasio. Yang kedua, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linier. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel-variabel bebas yang digunakan. Jadi X1 dan X2 tidak boleh ada hubungan. X1 dengan X3, X2 dengan X4, dan seterusnya. Karena jika ada hubungan, ya buat apa kita lakukan analisis regresi? Karena otomatis jika anggap saja X1 dan X2 ini ternyata mempunyai hubungan positif yang signifikan. Ya kita tinggal mempelajari salah satunya aja. Karena kalau yang satunya naik, maka yang duanya juga akan membuat naik gitu. Kemudian yang keempat, residual memenuhi asumsi identik, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas, independen atau bebas autokorelasi untuk data time series. Jadi kalau datanya bukan time series tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Kemudian berdistribusi normal dan data bebas outlier. Pada video kali ini, saya hanya berfokus pada pengerjaan analisis regresi linier berganda, dan saya asumsikan data yang saya miliki sudah memenuhi semua asumsi yang seharusnya. Ini bentuk persamaan linier berganda. Kalau persamaan linier sederhana, hanya sampai di sini saja, Y sama dengan B0 plus beta 1 X1 plus error. Nah, kalau yang berganda ini ada banyak sekali sampai P. Kalau cuma ada 5 variabel bebas ya berarti P-nya sampai 5. Nah, ini tadi ya, Y adalah variabel terikat, XK itu variabel bebas, bisa X1, X2, dan seterusnya. K-nya adalah 1 sampai dengan P, beta 0 itu intercept, BP itu koefisien regresi pada variabel XP, dan epsilon di sini adalah residual. Baik, ini contoh kasusnya. Berikut ini adalah contoh data ekspor pakaian jadi dari Indonesia ke Jepang. Data yang tersedia dalam tahunan yaitu tahun 1985 sampai tahun 2000. Adapun variabel penelitiannya adalah satu ekspor pakaian jadi, ini dalam ton. Yang kedua harga ekspor pakaian jadi dalam juta per ton. Yang ketiga adalah kurs yen terhadap rupiah. Ini datanya. Kemudian data digunakan untuk mengetahui pengaruh harga ekspor pakaian jadi dan kurs yen ke rupiah terhadap ekspor pakaian jadi. Jadi ini sebagai X1, kemudian ini X2-nya, kemudian ini adalah Y. Itu ya. Data diasumsikan sudah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan kita menggunakan alfa 5%. Data ini saya ambil dari modul pembelajaran yang ada di link ini. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi.
Oh ya, komanya saya pakai titik agar sesuai dengan penggunaan dalam SPSS. Tapi kalau teman-teman sedang menyusun TA atau skripsi, maka dalam draft tugas akhir itu harus pakai koma karena sesuai dengan EYD, koma di sini harusnya bukan titik, gitu ya. Tapi kalau dalam SPSS harus menggunakan titik. Makanya di sini saya gunakan titik untuk memudahkan. Ini ada beberapa soal yang bisa kita selesaikan. Yang nomor 1, tuliskan model regresi linear kasus di atas. Kemudian, lakukan uji simultan pada model regresi tersebut. Yang ketiga, jika memungkinkan, lakukan uji parsial pada model regresi linear. Yang keempat, kita menginterpretasikan model regresi linear yang didapat. Yang kelima, kita menentukan nilai koefisien determinasi dari model tersebut dan memberi analisis. Yang keenam, kita melakukan prediksi, yaitu seandainya pada tahun 2021 itu harga ekspor pakaian jadinya adalah 2.834,60, ini dalam juta per ton, juta rupiah ya, dan kursiannya terhadap rupiah adalah 85,20, maka tentukan berapa ton pakaian jadi yang akan diekspor. Ini saya susun seolah-olah seperti laporan praktikum ya. Judulnya adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Tujuan praktikumnya mengetahui pengaruh variabel harga ekspor pakaian jadi dan variabel kursian ke rupiah terhadap variabel ekspor pakaian jadi. Dan sekarang kita definisikan dulu variabel yang kita gunakan. Untuk Y adalah ekspor pakaian jadi, ini dalam ton ya. Kemudian X1 adalah harga ekspor pakaian jadi. Kemudian yang X2 adalah kursian terhadap rupiah. Datanya kita susun, nah kita definisikan. Ini adalah Y-nya, ini X1 dan ini X2. Jangan sampai tertukar, karena jika tertukar, nanti hasilnya berbeda. Oke, ini sudah masuk output ya. Nah, untuk mendapatkan output ini, maka kita perlu melakukan running di SPSS. Kita siapkan dulu datanya. Oke, ini bisa kita copy. Nah, jangan lupa ingat koma harus dalam bentuk titik di sini ya. Ini Ctrl C, taruh kursornya di sini, Ctrl V. Sekarang kita masuk ke variable view. Di sini adalah ekspor pakaian jadi. Kemudian variabel yang kedua, harga ekspor pakaian jadi. Yang ketiga, kurs yen terhadap rupiah. Ini kita copy, taruh di label. Ini Ctrl V. Oke. Tipenya numerik sudah betul. Kemudian desimalnya kita cek dulu. Ini pakai 2 desimal ya. Oke, sudah betul. Kemudian value-nya kosong, biarkan saja. Ini biarkan yang ini scale. Oke, nah tampilan data view-nya akan menjadi seperti ini. Dan kita lakukan analisis. Pertama klik analyze, kemudian regression, selanjutnya linear. Baik, selanjutnya kita masukkan variabel dependent. Variabel dependent ini adalah variabel terikat. Jadi ini ekspor pakaian jadi. Kemudian independent adalah variabel bebas. Nanti kita masukkan ini, klik ini dan ini sambil tekan shift ya. Kemudian dimasukkan. Oke. Kita cek yang di statistik. Kita biarkan centang ini di estimate sama model fit, continue. Kemudian kita cek di option. Oke, use probability of ini. Oke, kita biarkan. Ini biarkan juga dia tercentang, jangan diapa-apain. Continue. Kemudian metodenya enter. Kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan hasil. Nah, pertama-tama kita perlu melihat model regresinya. Nah, model regresinya kita dapatkan dari ini. Kita copy dulu, kita klik,
bisa langsung Ctrl dan C, atau kalau misal mau nyimpennya bentuk image berarti klik di sini, klik kanan, kemudian copy spesial. Ini harus dicentang ya image ini ya. Oke. Nah, kemudian kita taruh sini ya. Ini misalnya ini awalnya tidak ada, nah kita taruh, kita klik kanan. Nah, di sini kan muncul. Kalau tidak muncul berarti cari paste spesial. Nah, seperti ini. Untuk mendapatkan modelnya kita bisa melihat dari kolom ini. Nah, dari kolom ini kita lihat bahwa konstantanya adalah negatif 4067,496. Nih. Kemudian harga ekspor pakaian jadi ini kan X1 ya. Jadi kita tulis 7,815 X1 dan yang ini 1001,855 ini X2. Nah, kita tulis. Kemudian setelah kita dapat model, kita lakukan uji simultan. Uji simultan ini adalah menguji secara bersama-sama. Kita lanjut langsung saja. Di sini ada hipotesisnya, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Ini beta 1, ini beta 2. Ini H1. H1 minimal ada 1 beta K tidak sama dengan 0. Entah itu beta 1 tidak sama dengan 0, atau beta 2 tidak sama dengan 0, atau keduanya tidak sama dengan 0, yang artinya dia signifikan berpengaruh. Kalau yang ini artinya secara serentak beta 1 dan beta 2 itu tidak signifikan terhadap model. Taraf signifikan yang kita gunakan adalah 0,05. Setelah itu kita cek nilai statistiknya. Kita dapatkan tabel tadi berdasarkan output SPSS yang ini. Nah, yang judulnya ANOVA. Nah, kita dapatkan ini. Kita copy dengan cara yang sama ya, teman-teman ya. Nih, di sini kita dapatkan nilai V1-nya 2, V2-nya 13. Kemudian kita dapat F hitungnya 66,820 dan nilai signifikannya adalah 0,000. Setelah itu kita lakukan kriteria pengujian berdasarkan F hitung, berarti kita harus cek F tabel dulu. F tabel itu adalah dan derajat kebebasan sesuai dengan kasusnya, yaitu V1-nya 2 dan V2-nya 13. Nah, nanti hasilnya 3,806. Coba kita lihat dulu ya di tabelnya ya. Baik, ini tabel uji F. Alfanya 0,05. Kemudian V1-nya adalah 2 dan V2-nya adalah 13. Berarti kita cari. Nah, ini dia. 3,806. Jadi cari pertemuannya ya. Nah, ini kriteria pengujiannya tolak H0 jika F hitungnya lebih dari F tabel yaitu 3,806 atau gagal tolak H0 jika F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel yaitu 3,806. Kalau berdasarkan p-value atau nilai signifikansi tadi, tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05 atau gagal tolak H0 jika p-value lebih dari 0,05. Pengambilan keputusan. Nah, tadi kan kita dapatkan bahwa nilai F hitungnya adalah 66,820. 66, sekian, itu kan dia lebih besar dari F tabel. Kalau lebih besar F hitungnya, berarti keputusannya adalah tolak H0. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,00. 0,00 itu kurang dari 0,05, berarti tolak H0. Jadi, menggunakan pengujian yang manapun hasilnya sama ya. Jadi tolak H0 karena F hitung lebih dari 3,806 atau tolak H0 karena p-value-nya kurang dari 0,05. Kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan bahwa secara signifikan harga pakaian jadi atau X1 dan kursian terhadap rupiah atau X2 secara bersama-sama mempengaruhi jumlah ekspor pakaian jadi. Nah, karena ini signifikan, maka perlu kita lakukan analisis selanjutnya yaitu uji parsial agar kita bisa tahu mana yang signifikan. Apakah beta 1 saja, apakah beta 2 saja, atau keduanya. Oh ya, ini 95% karena kita pakai signifikansinya 0,05. Jadi kan 100 dikurangi 5.
kan 95, nah 95%. Tapi kalau teman-teman pakainya 0,1 itu kan berarti 10%. Nah, 100 kurangi 10 berarti di sini nanti nulisnya 90%. Jangan lupa jika ini tidak signifikan hasilnya atau hasilnya itu gagal tolak H0, maka teman-teman tidak perlu melakukan uji parsial. Kalau tidak perlu melakukan uji parsial berarti bisa disimpulkan tidak ada pengaruh. Nah, biasanya kalau yang ini digunakan untuk ngerjain skripsi atau TA, berarti teman-teman harus mengulang karena variabel yang teman-teman pakai tidak signifikan atau tidak berpengaruh, gitu ya. Kita lanjut ke uji parsial. Oke, kita tentukan hipotesisnya dulu. Di sini H0 adalah beta 0 sama dengan 0. Ini untuk beta 0 ya. H1 beta 0 tidak sama dengan 0, sama semuanya. Dalam referensi lain, ada yang menuliskan bahwa beta 0 tidak perlu kita uji. Tapi kalau saya lebih suka diuji, misalnya ini nanti ternyata beta 0-nya tidak signifikan, ya berarti tidak perlu kita interpretasikan. Tuh. Kemudian di sini taraf signifikansinya adalah 0,05. Lanjut, nilai statistik. Kita lihat dari tabel 3. Tabel 3 itu yang mana? Nah, yang ini tadi. Yang koefisien ini. Nah, ini nilai T-nya yang kita ambil, nilai T dan nilai signifikansi yang ini. Ini untuk beta 0, ini untuk beta 1, ini untuk beta 2. Nah, ini sudah saya rangkum. T0 hitung itu negatif 0,887. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,391. Beta 1-nya nilai T hitungnya 4,297. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,001. Kemudian untuk beta 2 adalah 7,688, nilai signifikansinya adalah 0,0000. Kriteria pengujiannya, pertama-tama kita tentukan T-tabelnya. T-tabel itu adalah nilai T dengan alfanya adalah per 2, kita pakai alfa per 2. Kemudian derajat bebasnya adalah N kurangi P kurangi 1. N itu banyaknya data, P itu banyaknya variabel. N, nah tadi datanya itu adalah 16 data. Kemudian P-nya adalah 2. Kemudian di sini kita dapatkan derajat bebasnya 13 dengan alfa 0,025. Kita cek dulu di tabel T-nya. Oke, ini tabel T-nya untuk alfa 0,025. Dan N-nya, derajat bebasnya adalah 13. Hasilnya 2,160. Ini ya, sudah betul ya. Sekarang kita tulis kriteria pengujiannya. Tolak H0 jika TI hitung, maksudnya T1, T2, atau T0 hitung itu kurang dari T-tabel, yaitu negatif 2,160. Atau T hitungnya lebih besar dari 2,160. Jadi ini dikasih negatif ya, yang ini ya. Kemudian akan gagal tolak H0 jika nilainya di antara negatif T-tabel hingga T-tabel itu tadi. Kalau berdasarkan p-value sama ya, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, yaitu 0,05, atau gagal tolak H0 jika p-value-nya lebih dari 0,05. Sekarang kita melakukan pengambilan keputusan. Untuk beta 0, T hitungnya kan negatif 0,887. Ini berarti dia berada di rentang atau interval negatif 2,160. Dan 2,160, nilainya ada di antara ini. Berarti untuk beta 0 itu keputusannya adalah gagal tolak H0. Kalau keputusannya ngambilnya dari nilai signifikansi, juga gagal tolak H0 karena dia lebih besar dari p-value. Jadi gagal tolak H0 gitu ya. Untuk beta 1, nilai T hitungnya adalah 4,297. Berarti dia lebih besar dari ini, 2,160. Berarti kesimpulan untuk beta 1 adalah tolak H0. Atau berdasarkan nilai signifikansinya, dia lebih kecil dari alfa, 0,05. Berarti tolak H0 juga. Nah, bagaimana dengan beta 2? Beta 2 nilainya 7,688. Berarti jelas, dia lebih besar dari 2,160. Berarti tolak H0. Begitu juga menggunakan signifikan, nilai p-value-nya, maksud saya, dia lebih kecil dari 0,05, jelas dia tolak H0. Secara ringkas sudah saya tulis seperti ini ya. Untuk beta 0-nya itu yang ini yang satu ya. Gagal tolak H0, kemudian yang kedua itu tolak H0, yang ketiga adalah tolak H0. Oke, maaf yang di sini itu T0 ya.
Nah, kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan bahwa koefisien beta 1 dan beta 2 secara signifikan masuk ke dalam model regresi linear berganda. Sedangkan beta 0 tidak signifikan masuk ke dalam model regresi linear berganda. Lalu bagaimana jika ada yang tidak signifikan? Oke, sebelum saya lanjut ke situ, saya mau bahas dulu yang beta 1 dan beta 2. Ini kan kebetulan dua-duanya signifikan. Tapi kalau ternyata tidak signifikan, berarti kita perlu melakukan running ulang, teman-teman. Anggap saja kita punya 5 variabel ya, X1, X2, X3, X4, X5. Berarti ada beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Nah, misalnya yang 1, 2, 3 ini tidak signifikan, berarti nanti kita lakukan running ulang. Dan si X1, X2, X3 ini tidak kita masukkan ke dalam box tadi yang tulisannya independent variable, gitu caranya. Nah, untuk beta 0 sendiri, ini ada banyak pendapat. Nah, untuk pendapat yang pertama, saya baca dari buku analisis regresi terapan, teori, contoh kasus, dan aplikasi dengan SPSS dengan penulis Muhammad Farhan Kudratullah. Nah, di situ tertulis, jika beta 0 tidak signifikan, maka beta 0 harus dikeluarkan dari model atau melakukan running ulang, sehingga model barunya adalah seperti ini. Jadi nanti waktu running ulang, beta 0-nya kita centang hilangkan, nanti akan saya tunjukkan. Sedangkan saya temukan di pendapat lain di jurnal pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, itu berpendapat sebaliknya. Ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, di sini tertulis bahwa agar sebuah model masuk dalam kategori baik, maka nilai signifikansi atas konstanta atau beta 0 tadi itu harus tidak signifikan. Dikarenakan nilai intercept tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa intercept tidak mempengaruhi variabel dependen, jadi malah bagus. Jadi kalau tidak signifikan berarti kan tidak berpengaruh. Jadi adanya si konstanta atau si beta 0 ini tidak mempengaruhi si variabel dependen. Jadi variabel dependennya ini benar-benar berpengaruh dan tidak ada yang lainnya lagi. Itu maksudnya dari pernyataan ini. Nah, kalau yang biasanya saya gunakan yaitu beta 0 saya uji, entah dia signifikan atau tidak. Kalau dia signifikan berarti nanti akan saya interpretasikan. Kalau dia tidak signifikan berarti tidak perlu saya interpretasikan. Kita selanjutnya melakukan interpretasi model. Ini ya, saya tulis di sini bahwa beta 0 itu tidak saya interpretasikan karena tidak signifikan, sehingga interpretasi model di atas adalah sebagai berikut. Jadi yang saya interpretasikan hanya koefisien regresi X1 dan X2 saja. Dan memang kalau kita lihat di sini, ini kan skor ya, kemudian ini harga, ini kurs. Terkadang memang aneh juga kalau seandainya misal tanpa variabel kurs dan juga harga, masa nilai ekspornya negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sudah lebih tepat tidak kita interpretasikan. Kemudian di sini saya langsung interpretasikan aja. Nilai koefisien regresi X1 itu kan positif. Kalau positif, itu artinya saat harga ekspor pakaian jadi ke Jepang itu naik, maka jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepangnya juga naik. Saat X-nya naik, Y-nya naik. Saat X-nya turun, Y-nya juga turun. Itu maksudnya. Nah, kenaikan harga ekspor pakaian jadi ke Jepang, misalnya sebesar 1 juta per ton, akan menaikkan jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 7,815 ton dan sebaliknya. Jadi, dan diasumsikan di sini bahwa variabel lainnya dianggap konstan. Kemudian untuk X2 ini juga bernilai positif, yang artinya saat X2 naik atau kursnya naik, maka Y atau ekspor pakaian jadinya juga naik. Gitu ya. Jadi, baik, ini contoh kasusnya. Berikut ini adalah ekspor pakaian jadi ke Jepang. Dan berlaku pula sebaliknya ya, sebagaimana yang sudah saya tulis ini, dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan. Jika beta 0-nya signifikan, maka interpretasinya adalah jika variabel lain bernilai 0 atau konstan, maka jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar negatif 407,496 ton. Itu ya. Kemudian kita masuk ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini kita dapatkan dari output SPSS sebagai berikut. Nah, ini yang paling atas ya, model summary. Nah, ini kita copy
Caranya seperti biasa. Di sini ada R-square sama adjusted R-square. Banyak pendapat yang menuliskan bahwa untuk analisis regresi linear berganda itu lebih bagus menggunakan adjusted. Untuk regresi linear sederhana kita menggunakan R-square. Tapi saya lebih sering menggunakan R-square. Di sini untuk R-square-nya adalah 0,911. Artinya apa? Artinya proporsi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 91,1%. Kalikan 100% ya maksudnya ya. Dengan demikian, variabel ekspor pakaian jadi dan variabel nilai tukar yen terhadap rupiah memiliki proporsi pengaruh terhadap ekspor pakaian jadi sebesar 91,1%. Sedangkan sisanya yaitu 8,9%, ini selisihnya 100 dikurangi 91,1. Nah, sisanya 8,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Tapi ini sudah sangat besar sekali. Dalam referensi yang saya baca, asalkan nilai R-square-nya itu di atas 67 itu sudah sangat bagus, sudah sangat kuat lagi. Tapi kalau nilainya di bawah itu, maka perlu dikaji ulang, mungkin ada X lain yang lebih berpengaruh atau ada X lain yang belum masuk ke dalam model. Model regresi itu kita gunakan untuk dapat melakukan prediksi. Nah, ini misalnya pada tahun 2021 kita misalkan harga pakaian jadi itu adalah 2834,60 dalam juta rupiah ya per tonnya. Kemudian kurs yen-nya itu terhadap rupiah adalah 85,20. Maka perlu ditentukan berapa ton pakaian jadi yang akan diekspor. Nah, kita tuliskan saja dulu X1 dan X2-nya. Ini X1, ini X2. Nah, nilai Y kita pakai Y-topi. Y-topi itu artinya adalah prediksi dari nilai Y. Nah, kita masukkan saja modelnya ini tadi. Kemudian ini tetap X1-nya kita ganti. Ya. Kemudian X2-nya juga kita ganti. Kurung ini artinya dikalikan ya. Jadi negatif 4067,496 ditambah 7,815 dikali 2834,60, yang ini 1001,855 dikali 84,2. Nanti hasilnya adalah 102.441,094. Nah, jadi diprediksi bahwa jika pada tahun 2021 harga ekspor pakaian jadi itu adalah 2834,60 juta per ton, dan kurs yen-nya itu 85,20, maka ekspor pakaian jadi ke Jepang diprediksi sebesar 102.441,094 ton. Nah, itu tadi ya sudah saya jelaskan semua. Sebagai tambahan materi, kita masuk ke SPSS lagi. Tadi ya membahas mengenai kalau misalnya beta nolnya tidak signifikan, teman-teman bisa melakukan hal ini jika andaikan teman-teman memilih pendapat pada buku yang tadi saya sebutkan bahwa jika beta nolnya tidak signifikan, maka harus dikeluarkan dari model. Nah, caranya seperti ini. Analyze, regression, linear. Nah, di sini option. Ini dihilangkan centangnya. Include constant in equation. Continue. Oke. Ini ya, ini untuk nilai R-square-nya jauh lebih tinggi ya, tadi kan 0,991, ini 0,958. Jadi malah justru lebih bagus model ini. Dan ini konstannya tidak ada. Jadi ini model yang baru, ini beta 1, ini beta 2, beta 0-nya tidak ada. Karena memang sengaja kita keluarkan. Dan ini keduanya juga signifikan. Sekarang coba kita analisis ulang, seandainya beta satunya yang tidak signifikan. Caranya bagaimana? Seperti ini. Beta 1 itu kan harga ekspor, berarti ini kita harus keluarkan dari kotak ini. Kemudian yang optionnya tadi jangan lupa ya, centang lagi ya, di sini harus centang. Nah, continue. Jadi kita andaikan bahwa si beta 1 itu tidak signifikan, maka caranya seperti ini. Ya, jadi yang di variabel bebas hanya kurs yen saja. Oke. Hasilnya ya. Ini konstannya, ini beta 2-nya. Jadi nanti modelnya itu yang kita dapatkan Y topi sama dengan 2308,216 plus 1251,624
beta 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komen. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk like, subscribe, dan komen supaya saya bisa terus berkarya dan semakin terus bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.